Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai saudara-saudaraku. Kita mencoba beberapa poin yang harus kita bahas dan diskusikan terkait dengan isu hukum yang baik yang terjadi di luar sana maupun yang sedang kita tangani gitu kan. Tapi mungkin ini lebih spesifik saya mencoba gitu kan terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang sedang kita tangani dalam rangka Prabono membela masyarakat kecil, tentu dalam rangka mencari keadilan, yang tentu saja bahwa hak-hak hukumnya kemudian diambil atau dikuasai, baik itu oleh korporasi, dalam hal ini lebih spesifik itu pengembang atau berbadan hukum. Kemudian setelah itu katakanlah bahwa ada persoalan tanah gitu kan yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian si pemilik itu dengan bukti haknya itu bukti hak lama, yaitu girit. Nah, kemudian setelah meninggal ya, kemudian secara otomatis ya kan bahwa itu haknya itu, hak miliknya itu jatuh kepada ahli warisnya. Kalau kita flashback ke belakang itu memang historisnya sangat dinamikanya itu ya kan, perjuangan mereka sampai ketika pada saat objek itu kemudian gimana mereka menguasai gitu kan, meskipun itu tergolong tanah adat ya kan. Kemudian mereka rawat ya, mereka kuasai sampai menanamkan pertanian ya, sayur mayur dan lain sebagainya kan begitu. Itu kan salah satu syarat ya, mereka memiliki objek ya kan atas si hak tanah tersebut gitu kan. Nah, kemudian singkat aja gitu kan, ketika di tahun-tahun ya katakan tahun 1981 82 lah, di era-era zaman itu ya, mungkin ini terjadi ya kan, tanpa diketahui, tanpa disadari oleh oleh ahli waris yang sesungguhnya gitu kan. Kemudian muncul ya kan figur lain yang agak mirip-mirip ya dengan nama ahli waris gitu kan. Saya tidak sebut namanya. Kemudian ya berkembang berjalannya waktu, muncullah figur itu, kemudian sampai dia buatkan kuasa jual, lalu sampai muncul figur yang ketiga ya kan, sehingga pengalihan hak itu
eh, muncullah sertifikat, dibuatlah sertifikat dan lain sebagainya. Meskipun dugaan sementara bahwa itu dengan cara-cara yang tidak benar gitu, dengan cara-cara melawan hukum kan gitu. Nah, sehingga kemudian bayangkan aja di tahun segitu gitu kan, kemudian langkah-langkah atau terobosan-terobosan ahli waris itu dengan tidak ketahuan terkait dengan mereka tidak paham tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Paling tidak mereka dengan minimnya keilmuan hukumnya, awam dan lain sebagainya, paling itu koordinasi dengan kelurahan, RT dan RW, diskusi dan lain sebagainya kan, dalam rangka untuk mencari gitu kan sesungguhnya langkah apa yang harus dilakukan. Nah, ketika kemudian ke depan ya kan, mereka mencoba diskusi gitu kan dengan kita sebagai konsultasi lah ya dengan orang hukum gitu kan. Kemudian setelah kita diskusikan ya kan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan yang lebih signifikan gitu kan, sehingga hasil dari diskusi, hasil dari analisis ya kan, kemudian kita mencoba melakukan langkah hukum ya kan, karena persoalan ini adalah persoalan keputusan ya kan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini BPN gitu kan. Nah, kemudian setelah 90 hari kita coba, karena kita udah tahu bahwa itu sudah lebih spesifik bahwa objek itu didramatisir gitu kan ya, kemudian ya kita mencoba melakukan langkah, yaitu surat minta klarifikasi kepada kepada pemerintahan, dalam hal ini BPN, dan ternyata itu tidak ada respon ya. Sehingga kemudian limit waktu 90 hari kita lakukan gugatan, yaitu di Petun gitu kan. Saya tidak sebutkan Petun mana ya, Petun saja. Nah, karena ini perkara sedang berjalan. Kemudian setelah kita lakukan langkah-langkah hukum sampai tahap dismisal, sampai masuk pada tahap pembuktian dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kita mau mengkonstruksikan ya kan sesuai dengan undang-undang ya kan, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu terkait dengan Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian PP ya kan, peraturan pemerintah, dalam hal ini Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1986, kemudian itu dirubah, diperbaharui, yaitu Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004. Nah, dalam konteks ini kalau kita mau mengacu kepada aturan TUN ya, tata usaha negara gitu kan, atau TAN, tata usaha administrasi negara, yang tentu saja mengacu kepada aturan-aturan itu gitu kan, yang harus dilaksanakan. Nah, kemudian ketika keputusan tadi ya dikeluarkan oleh TUN itu gitu kan, apakah itu
melewati tahapan-tahapan proses ya atau sistem yang ditentukan oleh undang-undang, ya kan. Nah, setelah kita menggali, ya kan, keterangan yang kita adopsi dari beberapa saksi yang kemudian disebut sebagai tokoh adat, sebagai RT RW yang masih hidup di zaman itu sampai sekarang gitu, yang paham betul terkait dengan objek itu gitu kan. Nah, kemudian oleh katakannya pengembang tadi gitu kan, apakah itu dengan alasan mereka membeli atau pembebasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita lihat analisanya gitu kan, analisa hukumnya gitu kan, bahwa ini mereka tidak mengikuti sistem. Sedangkan sistem itu adalah tahapan-tahapan proses yang harus dilaksanakan, ya kan, agar sistem itu interconnect, ya kan, dengan PP tadi, ya kan, baik itu PP nomor 5 tahun 1986 maupun peraturan pemerintah nomor 9, ya kan, tahun 2004. Ini sangat relevan gitu kan. Dan ketika kalau kita melihat itu, karena itu merupakan hukum acara TUN, itu tidak dilakukan. Katakan misalnya begini, apakah pada saat pembebasan, ya kan, lokasi itu mau atas nama lokasi, apakah itu wilayah adat dan lain sebagainya, apakah proses itu dilewati, ya kan, apakah proses itu mulai tahapan-tahapan yang dilakukan oleh TUN tadi ketika melahirkan KETUN, keputusan tata usaha negara. Nah, ini di sini perlu kita evaluasi, ya kan, dengan cermat gitu kan. Nah, kemudian kalau poin daripada PP tersebut, ya kan, kalau kita mengacu kepada asas, ya kan, yaitu apakah relevan dengan peraturan perundang-undangan yang baik, ya, kalau dalam asas itu Blake accident behair like bestir. Apakah ini memenuhi aturan-aturan perundangan, ya kan, pemerintah yang baik. Kemudian asas, ya kan, tata kelola pemerintah, good governance, pemerintah yang baik. Apakah itu dilewati proses-proses itu? Kemudian setelah kesininya, ya kan, bahwa TUN itu atau TAN, ya kan, tata administrasi negara itu, ya kan, itu harus di dalam undang-undang di dalam undang-undang pokok agraria, ya kan, kemudian PP-nya, ya kan, PP-nya itu adalah nomor 10 tahun 1960, kemudian dirubah yaitu PP nomor 24 tahun 1997, ya kan. Jadi ada dua persoalan yang harus dilakukan, karena itu merupakan satu syarat formil, yaitu ada yang namanya data fisik, ada yang namanya data yuridis. Nah, data fisik itu, ya kan, bagaimana pemetaan, pengukuran, ya kan, batas-batas tanah tersebut, ya, atau objek itu, sehingga ini menjadikan kepastian hukum, ya kan. Kemudian kalau masuk kepada data yuridis, ya kan, tentu katakan misalnya hak lama, ya kan, hak lama yaitu
girik ya, atau letersenya, ya kan, banyak hal lah, ya kan, yang istilah-istilah di zaman kolonial itu, ya kan. Dan hari ini itu masih dijadikan sebagai dasar, ya kan, acuannya. Nah, kemudian, ya kan, apakah atas nama pemilik hak itu, ya kan, dengan legalitasnya tadi, dasar dasar hukumnya sebagai hak milik dengan memiliki girik atau letersenya. Sementara ketika di kantor kelurahan itu jelas riwayat tanah itu masih atas nama katakan si A, ya, girik pun masih si A, tidak ada yang perubahan. Sedangkan tadi ada tokoh atau figur lain yang seolah-olah mirip, ya kan, dengan ahli waris, ya kan, dengan orang tua ahli waris gitu, Nah, itu tidak ada, ya kan, di dalam riwayat tanah itu, ya kan. Bahkan langkah-langkah yang kita ambil itu menanyakan tempat tinggalnya di mana, RT RW, tidak ada yang bernama itu, ya kan. Bahkan kita coba datang ke suku dinas gitu kan, suku dinas kaitan dengan kependudukan, ya kan, bahwa dia keluarkan surat keterangan resmi bahwa tidak ada yang bernama itu, yang seolah-olah dibikin tadi, didramatisir, ya kan, bahwa objek itu adalah figur tadi, lalu kemudian dia buatkan surat tersebut atas nama girik dengan persil yang sama, ya kan, cuman beda nama. Ini kan logika hukumnya coba kita pikirkan bersama, ya kan, coba kita pikirkan bersama. Sementara di dalam pembuktian, baik itu keterangan saksi, itu terang benderang menyampaikan, baik itu penjelasan data fisik maupun data yuridis, bahwa tanah itu tidak pernah dijual belikan, ya kan, tidak pernah dijual belikan. Nah, mudah-mudahan itu dengan keterangan saksi dan lain sebagainya itu menjadi sebuah keyakinan hakim di Petun. Hakim kita harapkan mudah-mudahan sesuai dengan undang-undang, ya kan, nomor 4 tahun 1948, ya kan, bahwa hakim itu diberikan kekuasaan yang absolut, lalu kemudian itu diberikan kekebalan dengan asas pros judicata profete habetur ius chronove, berdasarkan keyakinan dia dengan bukti-bukti atau keterangan-keterangan saksi para pihak. Lalu kemudian ini dijadikan sebuah mengadili, memutuskan perkara tersebut. Kemudian kalaupun hakim itu, kalau menurut pendapat Gustav Radbruch, ya kan, sumu ius summa inuria, bahwa hukum yang paling tertinggi itu adalah hati nurani. Artinya berbicara hati nurani ini, deskripsinya yaitu bagaimana dia melihat nalarnya, yaitu dengan akalnya, dengan matanya, ya kan, dengan telinganya mendengar, ya kan, melihat, ya kan, bukti-bukti yang kita sajikan atau posita, ya kan, yang kita sampaikan. Mudah-mudahan, ya kan, bahwa itu betul-betul lahirnya sebuah social of justice, ya kan, keadilan yang sosial yang berkeadilan. Mudah-mudahan berpihak kepada masyarakat atau berpihak kepada penggugat, ya, masyarakat, ya, yang selama ini dalam tanda kutip bukan hal yang baru, persoalan-persoalan yang namanya mafia tanah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah Presiden Jokowi mensupport, memotivasi, ya kan,
agar persoalan-persoalan itu, hak-hak rakyat itu harus betul-betul adil dan dikembalikan. Kemudian Menteri ART atau BPN Pak Hadi yang mantan Panglima juga memberikan satu statement, narasi yang begitu luar biasa, ya kan, bahwa keadilan itu betul-betul terwujud bagi masyarakat yang dirugikan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi bagi pengadilan dalam hal ini. Nah, saya masuk kepada substansinya. Kemudian kita diskusi dengan bahkan itu persiapan. Ada mantan lurah di pasca di pasca di tahun 2009, ya kan, 2010 itu 5 tahun dia berjabat, dan dia memahami betul gitu kan, meskipun pada saat itu kita coba mendiskusikan persoalan-persoalan di waktu dia itu diselesaikan, dan pada saat hal yang sama itu klien kami atau penggugat atau ahli waris tadi itu pernah mendiskusikan, bahkan mantan lurah pada saat itu turun di lokasi, ya kan, lalu kemudian ditunjuklah batas-batas dan lain sebagainya, meskipun hari ini, ya kan, itu sudah menjadi perumahan. Nah, ini yang menjadi menjadi persoalan, tapi bukan berarti sulit untuk dibuktikan, ya kan? Kalau yang namanya keputusan tata usaha negara itu mengeluarkan keputusan yang namanya sertifikat, tentu kalau itu melalui mekanisme, ya, kalau mengacu kepada PP tadi, baik itu PP nomor 10 tahun 1961 60 atau PP 24 tahun 1997, ya kan, dengan pemetaan, pengukuran, sehingga melahirkan kepastian untuk membuktikan data fisiknya, untuk membuktikan data yuridisnya, ya kan, maka otomatis yang namanya pemerintah dalam hal ini BPN itu dia menyimpan dokumen-dokumen itu. Dokumen sejak Indonesia merdeka pun dokumen itu masih ada, ya kan, sampai hari ini, ya kan. Ada yang namanya data GPS kalau nggak salah itu, ya kan, penyimpanan data yang tidak bisa dipalsukan. Bahkan kalau kita kembali kepada PP tersebut, ya kan, mengacu kepada PP nomor 24 1997 itu ada keterbukaan, transparansi, ya kan, ketika mereka melakukan, katakan misalnya itu pengembang, ya kan, pengembang atau berbadan hukum melakukan pembebasan lahan misalnya, ya, di wilayah tersebut, ya kan, itu harus pemerintah dalam hal ini BPN itu melakukan membentuk panitia yang namanya judikasi. Nah, panitia itu dikoordinasi oleh BPN sendiri, kemudian dikoordinasikan dengan pihak lurah, lalu melibatkan tim itu adalah tokoh adat, RT, RW setempat di mana lokasi itu dibebaskan. Nah, ketika itu tidak dilakukan, maka otomatis, ya kan, maka itu telah melanggar, ya kan, tadi yaitu peraturan perundang-undangan, ya kan, lalu kemudian melanggar asas hukum aturan pemerintah yang baik atau layak, ya kan. Nah, ini menjadi persoalan, ya kan, itu menjadi persoalan. Kalau itu tidak tersistem sesuai dengan PP tersebut, ya kan, maka otomatis kalau bicara di hukum pidana, ya kan, salah dan benar. Kalau dalam hukum petun, ya kan, PTWN itu sah atau tidak sah, dan nanti majelis hakim bisa membatalkan itu keputusan kalau itu tidak mampu dipertanggungjawabkan, ya kan. Lalu kemudian bagaimana kalau kita kembali kepada
PP tadi, ya kan? Peraturan, bukan PP, peraturan perundang-undangan, ya kan? Di nomor 5 tahun 1986, kemudian dirubah peraturan perundang-undangan itu nomor 9 tahun 2024, ya kan? 2004. Ya. Kemudian di pasal 35-nya itu, pasal 53 kalau nggak, pasal 53 maaf, pasal 53 itu badan atau orang, ya kan, yang merasa dirugikan haknya lantaran keputusan, ya kan, artinya sertifikat tadi yang tidak tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum atau peraturan-peraturan undangan, maka pihak mengajukan gugatan di petun, kan gitu, mengajukan gugatan di petun agar mendapatkan kepastian hukum. Di situ bukan hanya kepastian hukum. Oke lah, kalau kita mengacu bahwa itu adalah normatif positivistik, tapi jangan lupa, ya kan, bahwa hukum itu bagaimana hukum yang berkeadilan, bagaimana hukum itu yang bersosiologis, ya kan, bagaimana hukum itu yang bermanfaat, bagaimana hukum itu masyarakat tertentu mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, ya kan, equality before the law, ada kesamaan, ya kan. Jadi bukan kesamaan dalam artian bahasanya, tapi dalam artian konseptualnya. Hukum itu dapat diakses oleh siapapun meskipun orang yang berbeda. Katakan, ya kan, kalau misalnya ini salah satu misalnya pengusaha yang sudah terkenal, lalu kemudian dihadapkan dengan masyarakat yang selama ini dirugikan, ya kan? Apakah masyarakat itu mendapatkan akses yang sama? Apakah masyarakat itu ketika nanti pada putusan pengadilan itu mendapatkan kembali haknya? Nah, ini menjadi satu stressing, ya kan, bagi saudara-saudara yang mendengar. Ini kita diskusi, ya kan? Jadi itu persoalannya. Nah, kalau poinnya, kesimpulannya, ya kan? Karena kenapa saya mengambil kesimpulan? Saya tidak masuk kepada materi-materi hukum ini. Ini kan umum saya bahas, ya kan? Tidak ada alasan, ya kan, kalau kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan, karena itu telah melanggar asas, ya kan, sebagai acuannya peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian, ya kan, keabsahannya yaitu melanggar aturan-aturan hukum, ya. Kemudian itu tadi pemerintah yang baik, pemerintah yang melakukan melaksanakan kewenangannya, ya kan, disadari atau tidak disadari bahwa mereka itu telah melakukan terobosan-terobosan yang di luar daripada hukum. Maka otomatis, ya kan, kalau kita narasi yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada alasan bahwa hakim itu harus berpihak kepada masyarakat yang lemah. Kita lihat pendapatnya, kalau nggak salah pendapatnya Montesquieu, ya, Montesquieu, bahwa mengatakan, ya kan, terkait dengan keadilan retributif. Ini tidak saya masuk ke pidana nih, meskipun saya ini ahli dalam pidana, bukan masuk ke situ saya. Saya masuk kepada peraturan TUN ini, tata usaha negara. Jadi ketika persoalan itu, ya kan, mohon maaf, ada mengganggu ini, ada panggilan ini, ada suara telepon, mohon maaf. Jadi ketika, ya kan, tadi lupa lagi saya, mohon maaf. Jadi ketika peraturan tadi, ya kan, kemudian itu
dilanggar asas-asas hukum, ya kan, sesuai dengan fakta-fakta, sesuai dengan historis, ya kan, proses dari sejak awal sampai lahirnya sebuah keputusan itu, ya kan, maka tidak ada alasan lain, ya kan, majelis hakim memutuskan kembali kepada masyarakat yang punya haknya di situ. Nah, kembali ke melanjutkan pendapatnya Montesquieu tadi, ya kan, keadilan retributif tadi, yaitu bagaimana masyarakat itu mendapatkan kepastian hukum dalam mendapatkan haknya, ya kan, atas kesewenang-wenangan, ya kan, monarki. Artinya pemerintah dalam hal ini instansi yang ditunjuk oleh negara, ya kan, untuk karena mereka itu dengan status sosialnya, status ekonominya yang tidak beruntung, ya kan, maka itu juga menjadi satu cerminan, itu juga menjadi satu landasan filosofisnya, ya kan, sehingga hakim itu memutuskan perkara itu dengan seadil-adilnya. Jadi itu sebetulnya masih banyak ini yang mau saya ungkapkan, tapi mungkin ini kaitan dengan kasus yang saya tangani ini dulu gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran kita ke depan agar kita betul-betul memahami, ya kan, karena dengan persoalan-persoalan sekarang itu bisa terjadi. Jadi mungkin itu, terima kasih banyak. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.